Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Kurniawati dengan NIM 22108284080, kelas 3D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Negeri Yogyakarta. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pendidikan. Nah, sebelum masuk ke topik yang akan saya bahas, saya akan menyampaikan pengertian dari inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan merupakan ide untuk memecahkan masalah pendidikan. Inovasi pendidikan mencakup persoalan yang berkaitan dengan komponen atau sistem pendidikan, baik dalam arti sempit yaitu jenjang lembaga pendidikan maupun dalam arti luas yaitu sistem pendidikan nasional. Inovasi dalam pendidikan dapat berupa ide pembaharu, produk atau sistem. Inovasi dapat diciptakan sesuai dengan kegunaannya, yaitu menciptakan hal-hal baru, mempermudah dunia pendidikan, dan mengarah pada kemajuan pendidikan. Nah, pada topik ini saya akan membahas mengenai perkembangan teknologi menjadi tantangan pendidik. Mari kita simak video ini dengan baik-baik ya. Perkembangan teknologi dapat menjadi tantangan bagi para pendidik, khususnya di Indonesia. Ada beberapa aspek yang mempengaruhi hal ini. Yang pertama yaitu perubahan kurikulum dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka. Kalian pasti sudah tahu kan bahwa kurikulum Merdeka menggunakan teknologi untuk mempermudah proses pendidikan. Di sini sudah pasti guru harus dapat memahami metode pembelajaran yang menggunakan teknologi dengan baik. Yang kedua, kurangnya ketersediaan fasilitas teknologi di sekolah-sekolah, terutama di daerah-daerah terpencil yang sulit diakses. Ini menjadi tantangan utama untuk menyalurkan pemahaman guru agar dapat belajar menggunakan teknologi pada proses pembelajaran. Nah, yang ketiga, pemerataan pemahaman teknologi di kalangan para pendidik, khususnya pendidik senior yang sebelumnya sering menggunakan metode ceramah, sekarang harus dibarengi dengan pembelajaran yang aktif, menggunakan teknologi sebagai alat bantu proses pembelajaran. Jika pendidik masih kesulitan dalam mengaplikasikan teknologi untuk membantu proses belajar, maka pembelajaran bisa saja dapat terganggu. Nah, belum lama ini pandemi COVID sempat merebak di Indonesia. Ini sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Pendidik diharuskan untuk tetap melaksanakan pembelajaran meskipun dengan metode daring. Pada prosesnya, guru harus menggunakan teknologi sebagai alat bantu menyampaikan materi pembelajaran. Jika guru tidak paham cara menggunakan teknologi, proses pembelajaran di masa COVID dapat saja terganggu. Jadi, pendidik harus dapat belajar menggunakan teknologi untuk membantu mempermudah proses pembelajaran. Nah, lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menangani tantangan ini, seperti mengadakan pelatihan teknologi bagi para pendidik, baik pendidik baru maupun pendidik senior, peningkatan akses dan kesetaraan dalam menggunakan teknologi, penerapan model pembelajaran gabungan antara pertemuan secara tatap muka maupun jarak jauh atau daring, dan pengadaan fasilitas teknologi di setiap sekolah, terutama di sekolah yang masih minim fasilitas teknologi. Nah, solusi untuk mengatasi perkembangan teknologi menjadi tantangan pendidik ini adalah dengan meningkatkan kompetensi pendidik dalam teknologi, memberikan pelatihan untuk pendidik secara berkala, seperti upaya pemerintah dalam meningkatkan pemahaman pendidik mengenai teknologi, mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk mempermudah proses pembelajaran dengan menggunakan teknologi di setiap proses pembelajaran. Selain itu, pendidik juga perlu melatih kreativitasnya
agar informasi dan materi pembelajaran dapat disampaikan dengan cara yang menarik dan sesuai dengan karakteristik siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi seperti menayangkan video animasi yang dapat dibuat dengan aplikasi, menggunakan PowerPoint yang dapat digunakan menggunakan aplikasi seperti contohnya menggunakan aplikasi Canva. Game belajar yang seru dapat juga dibuat dengan aplikasi, jadi proses pembelajaran dapat berlangsung menyenangkan dan siswa tidak mudah bosan, terutama siswa sekolah dasar yang menyukai pembelajaran dengan berbagai model belajar. Serta masih banyak lagi cara untuk menggunakan teknologi sebagai media untuk menyampaikan materi pembelajaran. Dengan begitu, pendidik akan mudah memahami teknologi dan dapat membantu proses pembelajaran. Nah, teman-teman semuanya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya ingin meminta maaf bila ada kesalahan, baik tingkah maupun ucapan saya dalam video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semua orang, terutama calon guru yang berperan penting sebagai pengajar untuk menggunakan teknologi pada proses pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.